Kajian Tahdzibul Akhlak, memelihara tahdzibul akhlak yang memelihara akhlak, al akhlakul karimahnya yang berlandaskan al akhlakul karimah itu amalan kebiasaan yang sudah menjadi bentuk dan warna diri. Kalau al-akhlakul karimah itu yang berlandaskan atau disebutnya berdasarkan adab Islam. Nah, di antara syarat untuk hal tersebut adalah bersihnya hati. Yang untuk memiliki al-akhlakul karimah itu bersihnya hati dari segala penyakitnya. Nah, sekarang ini kita sudah ke penyakit hati yang ke-12 nih ya, al-ghurur. Masih macam-macam mungkinnya, macam-macam ghurur, bukan gururnya sih yang bermacam-macam orangnya. Yang pertama ghururul kufar, itu gururnya orang kafir. Yang kedua gururul usati minal muslimin, gururnya ahli maksiat dari kalangan orang Islam. Nah, masih yang pertama nih gururul kufar, gururnya orang kafir. Kalau orang kafir kan sebetulnya segala penyakit hati ada di dalamnya. Ya, karena orang kafir itu kan orang yang menolak agama Islam. Ya, sementara yang seharusnya ditanamkan di dalam hati itu adalah ajaran Islam. Nah, kalau bukan ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati, ya penyakit hati lah yang tumbuh, yang ada ya, dan tumbuh itu di dalam hati. Nah, tentu hal ini pasti ada ya, penyakit gurur, ya, semua penyakit ada sebetulnya kan pada atau di dalam hati orang kafir. Nah, termasuk ini tentunya ya gurur. Nah, gururnya orang kafir itu di dalam Al-Quran ya Allah sudah menyatakan di surat Al-Mulk ayat 20. Di ayat 20-nya yaitu yang ini nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inil kafiruna illa fi ghurur, itu ujungnya ya, ujung ayat 20 surat Al-Mulk. Inil kafiruna illa fi ghurur, ya, tidaklah orang-orang kafir itu kecuali berada di dalam atau ini kena gitulahnya, kena oleh al-ghurur. Nah, orang kafir kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW atau berdasarkan Al-Quran itu kan terbagi dua. Ada kafir ahlul kitab, itu sebutan untuk Yahudi dan Nasrani. Mereka kafir, disebut ahlul kitab karena mereka punya kitab. Yahudi punya kitab Taurat, itu benar dari Allah yang pernah berlaku di masanya. Nasrani punya kitab yaitu Injil, itu benar dari Allah yang berlaku di masanya. Setelah Allah menurunkan Islam, nah agama-agama tersebut sudah dihapus hakikatnya oleh Allah, tidak berlaku lagi. Kemudian kitabnya juga sudah tidak berlaku. Tapi sampai hari ini kan masih ada bahkan banyak gitu ya jumlahnya orang yang masih beragama tersebut dan berpegang kepada kitab-kitab tersebut. Nah, Allah menyebutnya mereka itu kan tetap saja tidak mau menerima agama terakhir yang Allah turunkan. Mereka tetap saja menolak Islam, kafir Allah menyebutnya. Nah, satu lagi Allah menyebut kafir itu dengan sebutan musyrikin. Jadi secara garis besarnya kafir itu terbagi menjadi dua. Kafir ahlul kitab dan kafir musyrikin.
Kalau ahlul kitab khusus Yahudi Nasrani, kalau musyrikin agama apapun lah selain agama Islam. Nah di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada Yahudi dan Nasrani, ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah SAW itu ada. Mereka tetap berpegang kepada agama mereka, tetap kufur itu terhadap ajaran Islam. Kemudian kalau musyrikin misalnya penyembah berhala, majusi, menyembah api, mereka tidak berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah. Nah kalau Yahudi dan Nasrani pasti tahu akhirat, karena pasti ada di kitab mereka. Tapi kalau orang jahiliyah yang menyembah berhala, kemudian kaum majusi yang menyembah api, nah mereka itu bisa tahu tentang akhirat dari mana? Jadi kalau mereka tidak percaya akhirat, wajar. Ya kalau orang majusi, orang jahiliyah, kaum jahiliyah yang menyembah berhala, atau ya manusia yang hidup hari ini gitu ya, yang naon sebutan nanti kitabnya atau ajarannya bukan dari Allah, pasti mereka nggak akan sampai ke apa yang disebut dengan akhirat. Wajar kalau mereka tidak percaya. Nah ini nih pangkalnya, inilah sumbernya, inilah biangnya, gururnya orang kafir itu, yaitu nih faminhum man gharrathul hayatud dunya. Bagi mereka itu dunia, nggak ada akhirat di dalam pikiran mereka, dalam agama mereka nggak ada akhirat, ya dunia saja. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu akhirat karena ada pasti di kitab mereka. Tapi mereka itu kemudian malah menjadi ragu dengan akhirat. Yang ini pun merasuk ke dalam orang-orang Islam. Ini yang orang-orang Islam yang kalau sudah seperti ini akan menyebabkan, akan menjadikan orang-orang Islam yang menyimpang. Nah di dalam hadis yang ini nih, orang-orang Islam yang menyimpang gitu ya, yang menyimpang itu artinya ya keluarlah dari rel, dari tracknya gitu ya. Semestinya kan relnya, tracknya orang Islam itu adalah ajaran Islam, bukan yang lain. Berarti orang Islam itu harus hidup di atas apa? Orang Islam itu harus berlandaskan apa? Ajaran Islam. Nah kalau yang menyimpang, belok, beralih, berarti nah orang-orang Islam yang demikian. Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang Islam itu ya sebutlahnya menyimpang, beralih, berbelok, apalah sebutannya gitu ya, yaitu menjadi manusia yang cinta dunia dan takut mati. Itu ada hadisnya ya yang menerangkan demikian, mengapa orang Islam itu menjadi manusia yang seperti ini. Nah kalau cinta dunia itu kena, berarti ada al-ghurur di dalam hatinya. Ini kemarin nih ya kita ulas sedikitnya. Yang tertipu oleh kehidupan, oleh keduniaan, yaitu dengan prinsip an-naqdu khairun minan nasi'ah. Kontan itu lebih baik daripada dicicil. Yang maknanya sekarang langsung itu lebih baik daripada nanti. Kalau dicicil kan terbayarnya kan nanti. Kalau kontan kan terbayar lunasnya sekarang. Kalau dicicil terbayar lunasnya nanti. Prinsipnya demikianlah kurang lebihnya. Kontan itu lebih baik daripada dicicil. Satu gitulah. Hanya itu nanti ada penjelasan lagi ya ke bawahnya. Kemudian al-yakinu khairun minasyak. Yang yakin itu lebih baik daripada yang ragu. Bagi mereka dunia yakin, terlihat, terdengar, terasa sekarang. Akhirat
Disebutnya ya karena mereka ragu dengan akhirat. Ya mereka ragu dengan akhiratnya, sehingga prinsipnya adalah yang yakin sekarang dunia itu yakin, terasa sekarang, terlihat, terdengar itu lebih baik daripada akhirat. Di sini disebutnya akhirat ragu. Ya iya sih, kalau ragu dengan akhirat pasti. Kalau ragu dengan akhirat pasti, seolah-olah seperti ini. Kalau ada orang yang membeli dengan cashnya kontan, langsung gitu kan, dibayar kontan itulahnya, dibandingkan dengan yang dicicil tapi ragu, itu bakal bayar mau nepi ka tamat gitu, ini akan bisa bayar gak sampai tamat nanti. Nah ragu, orang ini bisa membayarnya, lebih baik kontan. Nah ini prinsipnya demikian gitu ya, mereka yang tertipu oleh kehidupan dunia itu prinsipnya demikian. Sebetulnya ini metode yang ditanamkan oleh setan ke dalam hati manusia. Ini metode ya yang barusannya prinsipnya adalah dibayar kontan lebih baik daripada dicicil. Itu kan prinsipnya, karena kalau dibayar kontan kan sekarang seluruhnya didapatkan. Kalau dicicil kan bisa didapatkan seluruhnya itu kan, entah waktunya misalnya 3 tahun kah nyicilnya, 2 tahun barulah terbayar seluruhnya itu setelah 2 tahun. Nah prinsipnya demikian tadi lahnya. Ini prinsip yang ditanamkan oleh setan. Nah kenapa ini prinsip yang ditanamkan oleh setan? Kita kembali ke definisinya. Definisinya penyakit hati al-ghurur itu apa? Al-ghurur itu adalah sukunun nafsi ilama yuwafiqul hawa. Tentram, nyaman, nikmatnya hati diri dengan sesuatu yang sesuai dengan al-hawa. Padahal hal itu adalah gelap dan tipuan setan. Ada kaitan dengan setan nih al-ghurur. Ada kaitan dengan setan nih al-ghurur nih. Definisinya kurang lebih demikiannya. Penyakit hati al-ghurur itu adalah tentram, nyaman, itulah tenang, damai, nikmat, bahagianya diri atau hati ketika sesuai dengan al-hawa. Padahal hal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, maka prinsip ini metode dari setan. Setan yang menanamkan ke dalam hati manusia, mending ayeuna akhirat. Wah, akhirat penting iraha, ting kumaha, ting aya, ting henteu. Itu setan terus menanamkan demikian. Nah, kemudian kenapa? Padahal itu jelas bertentangan dengan apa ini prinsip juga nih mestinya, dengan ini prinsip yang Allah tanamkan kepada manusia. Ini prinsipnya manusia itu harus berprinsip seperti ini, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Itu kan ayat Al-Quran. Allah sudah menanamkan prinsip tersebut dan wajib harus kudu itu manusia itu berprinsip demikian. Setan membalikan. Itu yang dibisikkan, ditanamkan ke dalam hati manusia. Dunia itu lebih baik dari akhirat. Ya itulah kurang lebih katanya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kenapa orang kafir itu demikian? Kalau orang kafirnya kaum musyrikin yang tidak beragama, yang agamanya bukan dari Allah, wajar mereka, karena mereka tidak tahu akhirat itu gaib. Mana tahu urusan gaib manusia. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani, dasar mereka
Itu orang-orang yang maghdub, orang yang sengaja membangkang. Ya, orang-orang yang sengaja mengambil mengambil arah gitulahnya, ini mereka ini ya, orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sengaja mengambil jalan yang berseberangan, padahal mereka tahu yang benar itu yang ditunjukkan oleh Allah. Ya karena mereka itu kan ada kitabnya. Mereka ini sengaja mengambil arah yang berseberangan dengan yang ditunjukkan oleh Allah, padahal mereka tahu Allah itu benar. Mereka tidak akan menyalahkan Allah. Ya dasar sengaja kurang banyak bahasa Sunda namanya ngalonyeng gitu. Ngalonyeng ngahajakeun. Sengaja membangkang padahal tahu mereka yang benar. Itu diantaranya yang di surat Al-Baqarah ayat keberapa yang kenapa ini ayat Al-Baqarah yang ini, kenapa mereka itu tidak mau menerima, kenapa mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad SAW, kenapa tidak mau menerima kalau nabi itunya yang terakhir yang Allah pilih itu adalah Muhammad SAW, kenapa mereka tidak menerima? Padahal di Al-Baqarah itu yang ini nih, wala takunu awwala kafirin bih wa antum tatlunal kitab. Ya, kamu jangan menjadi orang yang pertama yang paling dulu kafir padahal kamu membaca kitab. Artinya di kitab mereka ada. Dan di ayat yang lain Allah menyebut bahwa kamu mengenal Muhammad itu seperti orang tua mengenal anaknya. Mau salah eta nabi itu sebenarnya mah tidak salah. Jadi mereka tidak menyalahkan Allah, sebetulnya Allah benar. Tapi mereka sengaja membangkang, memilih jalan yang berseberangan gitu dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Eta maghdub gitu, yang dimurkai oleh Allah. Kemudian ke bawah ke generasi-generasi berikutnya gitulahnya. Ke generasi-generasi berikutnya jadilah Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang meragukan akhirat. Kalau penyembah berhala, Majusi, penyembah api, mereka tidak percaya bahkan terhadap akhirat, wajar karena mereka dapat pengetahuan tentang akhirat dari mana. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani kan ada dari kitab mereka. Tapi kenapa mereka itu menjadi orang-orang yang meragukan akhirat? Mereka ragu dengan akhirat. Jadilah mereka ini orang yang, ini tertipunya orang kafir itu adalah mereka itu jadi lebih ke keduniaan. Mereka ini ya menjadi orang yang lebih ke keduniaan. Ternyata orang Islam juga banyak kan yang seperti ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, ini menyimpang disebutnya. Berarti orang Islam kalau seperti ini menjadi manusia yang cinta dunia dan takut mati, kena juga nih oleh al-ghurur. Kalaupun kita ini gururnya orang kafir nih, tapi ternyata hal seperti ini ada pada orang Islam. Kena juga gitu orang Islamnya oleh penyakit al-ghurur ini. Padahal itu ditanamkan oleh setan, di mana setan itu dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Setan itu menetapkan sesuatu dengan pemikirannya sendiri, padahal Allah sudah menetapkan. Nah, di sini dalilnya yang dimuat di sini nih, yaitu surat Al-A'raf ayat 12-nya, yaitu tentang ketika setan diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Nah, Allah bertanya, mana'aka an latas juda iz amartu, apa yang menghalangi kamu ya untuk sehingga kamu tidak sujud seperti yang telah aku perintahkan.
Setan menjawab, qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Eta berdasarkan pikirannya sendiri. Padahal Allah sudah menetapkan, ya Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik, makhluk yang derajatnya paling tinggi, itu ketetapan Allah. Tapi setan membuat kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri yang mengatakan seperti ini. Setan merasa aku lebih baik dari Adam, itu kan bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Alasannya, kumacek manehna we setan mah, yaitu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menciptakan aku dari api, dan sementara dia menciptakan Adam itu dari tanah. Menurut setan, aku lebih baik, aku dari api, Adam dari tanah. Ya kan al-hawa, namanya yang seperti ini kan al-hawa. Jadi setan itu mengikuti al-hawa. Nih setan mengikuti al-hawa, yaitu apa yang dari dirinya, itu namanya al-hawa. Itu kan ya yang disebut apa yang dari dirinya, itulah al-hawa. Setan itu mengikuti al-hawa. Menurut dirinya, itu menurut setan ya, menurut dirinya dia lebih baik dari Adam. Itu kata siapa? Itu menurut dirinya, itulah al-hawa. Nah, yang disebut ghurur itu adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Tentram, nyaman, merasa benar, ingatnya tentram, nyaman, merasa benar ketika mengikuti al-hawa, padahal itu adalah gelap. Itu adalah kegelapan, dan itu tipuan setan. Setan lagi gitu ternyata. Ininya makanya dalam pembahasan ini gururul kufar ini dalil pertama nih. Dalil pertama itu ya, tertipunya manusia gitunya oleh keduniaan itu prinsipnya karena ini setan ini kan mengikuti al-hawa, mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Itu kata siapa? Gitu, kata siapa setan lebih baik dari Adam? Itu kata setan. Menurut siapa? Menurut dirinya. Tak al-hawa tenu kitu. Yang disebut al-hawa tenu kitu disebutna teh kamana karep, cik urang Sunda mah kamana karep beh. Sementara Allah kan sudah menetapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah yang sudah menetapkan demikian. Tapi setan mengikuti apa yang datang dari dirinya. Menurut dirinya dia lebih baik dari Adam. Dengan mengikuti dirinya, dengan mengikuti hawa nafsu, jadinya hawa nafsu teh hawa dirinya. Dengan mengikuti hawa nafsu, dengan mengikuti al-hawa dirinya, dia merasa benar. Dia merasa benar untuk tidak taat ketika Allah memerintahkan. Setan tidak merasa salah. Dan setan tidak merasa salahnya dia tidak sujud kepada Adam. Apa salah saya? Harusnya menurut al-hawa, menurut dirinya Adam yang harus sujud kepada saya kan lebih baik. Nah, setan di sini tidak merasa salah. Nah, nanti manusia juga sama. Manusia yang kena oleh al-ghurur itu adalah sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Tentram, nyaman, tenang gitu. Tentram, nyaman, tenang, tidak merasa bersalah, bahkan nikmat, terasa bahkan nikmat, bahagia ketika melakukan sesuatu itu sesuai dengan al-hawa. Padahal itu berasal dari al-hawa, bukan dari Allah. Taat itu kan yang disebut al-ghurur itu yang demikian. Dasarnya setan dulu nih, orang yang paling dulu yang pelopor perintis yang pertama kena oleh gurur itu setan dulu. Ternyata ini kan yang kemudian disebarkan. Ini kemudian kan yang pengaruhkan gitulah kepada manusia supaya celaka.
Karena dengan cara seperti itu setan ternyata jadi yang celaka. Dia tahu dirinya itu celaka. Setan tahu, setan sadar dengan seperti itu dia menjadi makhluk yang dilaknat, dikutuk, dia celaka. Tapi dia kan ingin mencelakakan Adam. Gitu caranya setan mah. Setan mah apaleun geuning hayang cilaka teh kudu kumaha? Gampang cek setan teh yang cilaka mah. Ayo tuturkeun. Apa? Jangan ditaati Allah, ikuti al-hawa. Sok gerak cilaka. Dijamin cek setan teh. Ke neraka kalau jeung saya lah. Ini kan yang membuat celaka itu adalah malah diri ini merasa nyaman, merasa tidak bersalah. Ini kan setannya asalnya gitu, tidak merasa bersalah. Diperintah sujud oleh Allah kepada Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Berbeda kan dengan malaikat, semuanya sujud seperti yang Allah perintahkan. Mereka nanya kepada Allah, enggak. Mereka nanya kepada Allah, kenapa gitu harus sujud kepada Adam? Enggak, karena mereka makhluk yang taat. Tapi setan, ya, iblisnya belum menjadi setan sih, belum disebut setan saat itunya. Tapi iblis, dia tidak mengikuti perintah Allah, dia mengikuti al-hawa dirinya. Yang mana menurut al-hawa dirinya bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Ini nih ayatnya, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Kata siapa? Al-hawa dirinya. Dia menciptakan aku dari api dan sementara Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Benar itu gurur mah amat sangat erat kaitannya dengan setan. Gurur, setan pasti terlibat lah. Ada semua penyakit hati juga sebetulnya setan terlibat sihnya. Yang kena penyakit hati itu sebetulnya setan semuanya terlibat, ikut terlibat. Tadinya definisinya kan demikian ya, sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Sukun mah tentram sih, tentram nyaman. Itu tidak merasa bersalah. Ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa benar sehingga ya nyaman, nikmat, bahagia melakukannya. Ketika melakukan sesuatu itu yang sesuai atau berasal dari al-hawa dirinya. Itulah al-ghurur. Nah, karena ini nih coba kita lihat lagi nya al-magrur. Al-magrur itu adalah orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur. Ya, al-magrur adalah allazi karitan ieu bagian ieu ya fattakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Al-magrur, ya, orang yang ada al-ghurur di dalam hatinya, orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur itu adalah ittakhazal hawa qaidan, menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Nah, kemudian di ayat lain tentang orang yang ini gururul kufar ya, judulnya kan masih gururul kufar, yaitu orang kafir itu adalah itulahnya orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, ghururul kufar itu adalah orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka ini di Al-Baqarah ayat 86 Allah menyebutnya wa ilaha ulail isyaratu bi qaulihi. Nah, terhadap mereka orang yang demikian Allah berisyarat, Allah menunjukkan dengan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Bahasanya demikian nih. Orang-orang ulaikal ladzina, orang mereka itu orang-orang yang ishtarawul hayatad dunya, membeli. Ishtaro yashtari itu membeli. Orang-orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Membeli kehidupan dunia
dengan akhirat. Jadi akhirat itu kalau diibaratkan apa namanya, uangnya itu adalah akhirat. Nah, uangnya ini dibelikan kehidupan dunia. Nah, Allah menyebutnya demikian. Mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, surga itulah. Ya, mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan surga. Amat sangat jelasin, amat sangat jelas yang demikian itu adalah tertipu. Dunia malah ditukarkan gitu, dunia malah ditukarkan, malah dibelikan. Surga malah ditukarkan atau malah dibelikan kehidupan dunia. Kan yang namanya jual beli itu kan, pembeli kan mengeluarkan uang, ditukarlah uangnya itu dengan barang asalnya milik pedagang, uang asalnya milik pembeli. Kalau membeli berarti kan si pembeli menyerahkan uang kepada pedagang, pedagang menyerahkan barangnya. Maka hak milik berpindah. Barang menjadi milik si pembeli, uang menjadi milik si pedagang. Itu kan kalau sudah terjadi transaksi. Nah, gambarnya demikian. Ini akhirat yang sudah surga lah kita sebut surganya. Surga yang sudah ada di tangan malah dibelikan dunia, pindah berarti dunia menjadi milik mereka, akhiratnya sudah dibelikan, sudah menjadi milik orang lain. Artinya mereka akan tidak memiliki surga. Ya, mereka tidak memiliki surga karena yang sudah ada di tangan pun oleh mereka malah dibelikan kehidupan dunia. Sementara kehidupan dunia, nah eta nu kitu wungkul isina teh, kehidupan dunia mah isinya yaitu apa yang sesuai dengan al-hawa. Nah, kehidupan dunia mah gitunya apa yang sesuai dengan al-hawa. Nah, seseorang malah merasa tentram dengan hal yang seperti itu. Tak gurur berarti itu tertipu. Kena berarti tak oleh penyakit hati ini. Ya, malah tentram, malah nikmat, malah bahagia setelah mendapatkan dunia. Padahal itu hasil membeli. Dan yang ditukarkannya itu adalah akhirat yang sebelumnya ada di tangannya. Dibelikan dengan dunia. Ketika dunianya sudah didapatkan, bahagia mereka. Maka beramalah dia untuk keduniaan. Karena memang itu kan dia menginginkan dunia, bahkan meli dunia naik. Maka bahagialah mereka gitunya ketika melakukan hal-hal yang bersifat keduniaan. Untuk surga sudah hilang dari mereka. Ini sudah dibelikan. Surganya sudah dibelikan kehidupan dunia. Padahal lanjutan ayatnya, fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsorun. Orang yang bersikap demikian, orang yang melakukan hal itu, Allah akan mengazabnya. Fala yukhaffafu anhumul azabu, maka tidak akan diringankan siksaan dari mereka. Walahum yunsorun, dan mereka itu tidak akan ditolong, diberi pertolongan sama sekali. Nah, kembali ke ininya dulu nih. Ke definisi ini bisa kita rasakan lah gitu, bisa cara rasakan, gitu artinya sok rasakan. Apa sih yang kita rasa ketika kita melakukan sesuatu yang ini landasannya adalah al-hawa, bukan yang dari Allah gitu. Rasanya apa sih? Bagaimana sih? Apa sih yang dirasakan ketika melakukan hal yang demikian? Biasa-biasa we, malah tenang. Wah, itu gurur gitu mah. Itulah hal gurur, sukunu nafsi ilama yuwafiqul hawa. Ini beratnya ayat-ayatnya, beratnya orang-orang yang gurur itu adalah orang-orang yang
menetapkan sendiri berdasarkan al-hawa dirinya, padahal hal itu bertentangan, berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dalilnya adalah setan dulu demikian, si iblis dulu itu demikian. Dia merasa tidak bersalah gitulahnya untuk tidak sujud. Dia merasa tidak bersalah untuk tidak sujud, padahal Allah memerintahkan. Dia tidak merasa bersalah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bersujud. Kenapa? Menurut al-hawa dirinya, saya yang lebih baik. Satu tanya yang demikian. Ini akan berlaku umum nih. Pokoknya kalau yang demikian dasarnya al-ghurur, merasa tidak bersalah padahal landasannya itu adalah al-hawa dirinya. Kemudian yang kedua, nah kalau yang terkait dengan dunia dan keduniaan, nah Allah menyebutnya di surat Al-Baqarah. Orang-orang yang tertipu dengan keduniaan itu orang-orang yang ayat ini menyebutnya membeli dunia dengan surga. Surga yang dijadikan alat untuk membelinya. Didapatkanlah dunia, hilanglah surga dari tangannya. Nah sekarang mengobatinya. Nah di mana yang tadi nih? Kalau ini judulnya kan gururul kuffar, gururnya orang kafir. Dalam hal ini poin pertama mungkinannya. Ini poin pertama nih. Gururnya itu dengan kehidupan dunia. Mengapa mereka demikian? Kalau orang kafir tadi kan tidak percaya sekalipun terhadap akhirat, wajar karena mereka tahu akhirat dari mana. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tahu tentang akhirat, tapi kemudian mereka itu ya karena pembangkangan mereka, karena kekufuran mereka itu sedikit demi sedikit, boleh disebutlah sedikit demi sedikit, mereka itu menjadi orang yang ragu dengan akhirat. Ininya yang saya katakan, hal ini yang ternyata juga masuk ke dalam diri orang-orang Islam. Yaitu seperti yang disabdakan di dalam hadis tadi, menjadi orang-orang Islam itu menjadi manusia yang cinta dunia dan takut mati. Lah teh hadis sahagra teh nyebutkeun itu teh. Dan al-wahnunya. Nah, orang Islam itu kena oleh al-wahnu. Ya iya kena ya oleh iya teh karena itu memang disebarkan itu. Itu disebarkan oleh setan. Bukan hanya kepada orang kafir kan, kalau setan ingin mencelakakan manusia itu bukan hanya kafir mengis aman, cek setan yang aman, setan mesti diganggu. Nah, udah jadi setan. Iya orang Islam terus dicelakakan, ini al-wahnu itu ya. Mana tuh? Riwayat siapa? Oh, riwayat Abu Daud nih. Ya, kieu ya nanti hadis nama ya, kita baca terjemahnya saja nih ya. Tidak lama lagi, ini sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda nih, tidak lama lagi orang-orang kaum lain itu akan datang mengerubuti kalian ya umat Islam seperti yang memperebutkan makanan di atas meja. Kami bertanya kepada Rasulullah, apakah situasi itu karena jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, bukan. Justru jumlah kalian banyak, bahkan sangat banyak pada waktu itu, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut pada hati musuh. Allah akan mencabut rasa takut dari dalam hati musuh kepada kalian, dan Allah menanamkan di dalam hati kalian al-wahnu.
Ya, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, al-wahnu itu apa? Tayeta hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah cinta dunia pasti mengabaikan akhirat. Ya, kalau sudah cinta dunia pasti mengabaikan akhirat. Sementara hal itu tadi bertolak belakang. Hal seperti itu bertolak belakang dengan prinsip yang Allah tanamkan, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abgo, itu prinsip yang Allah tanamkan kepada manusia. Akhirat itu jauh, bahkan itulah kan berkali-kali kan ya yang ini nih Rasulullah membandingkan dunia dengan surga. Itu seperti apa perbandingannya? Seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan lalu diangkat. Dunia itu, nih perbandingannya adalah dunia itu air yang nempel di jari, sementara surga samudra lautan seluruhnya malah mencintai dunia. Nah, itu setan itu kan yang menanamkannya. Dan mending dunia ayeuna, dunia mah karasana. Ayeuna dunia mah karasana. Akhirat dah teuing iraha. Teuing iraha. Gitu ditanamkan oleh setan. Nah, muncullah keraguan dari dalam diri manusia tentang akhirat. Nah, sehingga hal itu akan menyebabkan itu al-wahnu, yaitu manusia yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya pasti kalau hubbud dunya masa pasang eta mah pasti. Kalau cinta dunia pasti sieun paeh. Akan cinta dunia, sementara yang disebut mati itu adalah meninggalkan dunia. Berarti kan meninggalkan yang sangat dicintainya. Pasti berat, pasti nggak mau, takut. Nah, mengobatinya ini meskipun ini gururnya kufar, tapi kan penyakit seperti ini kan ya itu sudah merambah. Ada juga pada orang Islam, ini buktinya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, inilah buktinya. Orang-orang Islam itu menjadi manusia-manusia yang cinta dunia dan takut mati. Bandingkan dengan para sahabat yang luar biasa, berartinya mereka ini benar-benar berpegang dan menjalankan prinsip yang Allah tanamkan, yaitu tadi akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Itu tertanam benar gitu di dalam benak para sahabat. Mereka mencintai akhirat, mereka boleh disebut benci dunia. Gitulah kepengaruhan. Mereka membenci dunianya dalam arti sieun resep. Tak itu para sahabat, sieun resep karena dunia teh naon. Karena kalau kena oleh cinta dunia pasti akan menjauhkan dirinya dari akhirat. Teta sieun resep gitu karena dunia teh. Maka dijauhilah oleh mereka. Ya, karena mereka benar-benar berpegang dan menjalankan prinsip yang Allah tanamkan tadi, yaitu akhirat itu lebih baik. Ya, surga itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Itu dipegang teguh oleh para sahabat. Nah, di hadis tadi kan Rasulullah mengawalinya dengan tidak lama lagi. Ini tadi yushikul umamu antadaa alaikum, tidak lama lagi. Ternyata benar kan kenyataannya, tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Tidak lama setelah Rasulullah meninggal, orang-orang Islam itu sudah berbelok, menyimpang. Bahkan itu terjadi ketika para sahabat masih banyak yang hidup. Itu sudah terjadinya ketika para sahabatnya saja, para sahabat Rasulullah SAW masih banyak yang hidup. Anas bin Malik sudah menyaksikan banyak penyimpangan. Umar bin Khattab malah merasakan dibunuh lagi oleh siapa? Umar bin Khattab malah merasakan Utsman bin Affan dibunuh kan. Nah, sekarang mengobatinya, meskipun ini untuk gurur kufarnya, ya kita lebih ke orang Islam nih, karena orang Islam juga banyak yang seperti ini nih. Apalagi buktinya nih, Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Karena kalian
Tidak lama lagi, berarti tidak lama lagi situasinya akan seperti ini. Kaum-kaum itu akan datang mengerumuni, mengerubuti orang-orang Islam seperti orang-orang yang mengerubuni makanan di atas meja. Ini orang Islamnya diibaratkan seperti makanan di atas meja yang dikerubuti, dikerumuni dan diambil seenaknya oleh berbagai kaum. Artinya orang Islamnya tak berdayo, tuwala kayo cicing. Itu bisa nanawan. Nah, makanya para sahabat menanyakan, apa karena jumlah kami sedikit nggak bisa melawan artinya? Sehingga orang-orang datang dari berbagai arah mengerubuti, mengerumuni lalu menjadikan orang Islam ini sebagai objek. Bukan, bahkan jumlah kalian itu banyak. Tapi situasi seperti ini di mana Rasulullah menyebutkan Allah sudah mencabut rasa takut dari dalam hati musuh. Dan sebaliknya Allah menanamkan al-wahnu kepada kalian. Nah, kenapa Allah sampai menanamkan al-wahnu? Ini sesuai dengan fasanu yassiruhu lil usra, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah itu akan, ya silahkan kamu mau bagaimana, oleh Allah itu nanti akan dimudahkan. Orang Islamnya sudah tidak memikirkan atau minim sekalinya memikirkan urusan akhirat, urusan surga, urusan neraka, banyak kepada keduniaan. Ya itulah mengapa Allah menanamkan al-wahnu, kan manusianya mencintai dunia, tanamkan sekalian al-wahnu. Seperti juga ayat ini yang khatamallahu ala qulubihim. Kenapa Allah mengunci hati manusia? Apa Allah tidak zalim? Karena kalau hati manusia itu sudah dikunci oleh Allah, siapa yang bisa membuka? Ya kan bukan Allah zalim mengunci hati manusia, tapi karena manusianya yang mengunci diri. Manusianya yang mengunci diri dari dalam. Jadi Allah itu seolah-olah begini, oh gitu kahayang teh sok. Oh seperti itu ya maunya. Ketika hidayah itu datang, mereka malah mengunci diri dari dalam. Kunci oleh Allah dari luar sekalian. Khatamallahu ala qulubihim. Jangan menyalahkan Allah. Ya, kenapa Allah menanamkan al-wahnu pada diri di dalam hati orang Islam? Kan orang Islamnya. Makanya ayat yang tadinya fasannu yassiruhu lil yusra lil usra. Allah itu akan memudahkan apa yang diinginkan oleh manusia. Manusianya ingin dunia karena lebih mencintai dunia. Oke, kata Allah. Tah al-wahnu. Wah, kecintaan terhadap dunianya edan pisan berarti. Ya kan al-wahnu itu kan cinta dunia dan takut mati. Kenapa? Ya karena manusianya sudah cinta dunia sekalian. Tak seperti persis lah. Khatamallahu ala qulubihim. Jangan mengatakan Allah zalim. Allah melakukan demikian, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Ya dengan ini kan kalau sudah dikunci itu hati manusia, kalau sudah dikunci oleh Allah, siapa yang bisa membuka? Gak akan ada. Artinya hidayah disiram itulah, didatangkan hidayah, diguyur dengan hidayah dari berbagai arah yang bagaimanapun. Kalau Allah tidak membuka mau apa? Karena Allah yang mengunci. Nah, apa Allah tidak zalim gitunya mengunci hati manusia? Jelas tidak, karena sebelumnya Allah sudah melihat itulah keinginan manusia, dia mengunci dirinya dari dalam, dikunci oleh Allah dari luar. Nah, mengapa Allah sampai menurunkan al-wahnu ke dalam hati orang-orang Islam? Karena orang Islamnya sudah cinta dunia, ya sudah oleh Allah diguyur sekalian gitu dengan al-wahnu, cinta dunia dan takut mati. Nah sekarang mengobatinya mengobatinya itu ada dua. Satu dengan iman. Kalau bicara iman itu kan orang kafir, mereka nggak ada iman, coba tanamkan iman, masukkan iman, ini akan terobati nih. Ini akan terobati dengan kalau memasukkan iman.
Nah, yang pertama nih ya, ilaju hadzal ghurur nih, mengobati penyakit hati al-ghurur ini imma bimujarrodil iman, apakah dengan iman, artinya masukkan iman ke dalam hati, nanti penyakit hati gurur ini akan terhapus lah gitunya. Dengan adanya iman itu al gurur ini akan terhapus. Kenyataannya enggak kan, orang Islam itu ada iman di dalam hatinya, tapi juga al gururnya ada. Kenapa bisa demikian? Ya berbagi tempat, berbagi tempat berarti di dalam hati itu imannya ada, gururnya juga ada. Malah gede keneh gurur daripada iman nama. Imannya sebesar debu, sementara gururnya menguasai hatinya. Karena orang Islam pun menjadi orang yang cinta dunia dan takut mati. Kenapa orang Islam demikian? Apa nggak ada iman di dalam hatinya? Ada, tapi gurur yang lebih besar dan menguasai hatinya, imannya terkalahkan. Kalau orang kafir pantas karena mereka tidak ada iman. Ini nomor satu nih ya. Mengobatinya itu ada dua, berarti satu dengan iman, dua dengan burhan. Nah ini masalahnya seperti ini nih, masing-masing nih ya. Yang pertama yang mengobati, sebetulnya kan kita meskipun ini bicara tentang orang kafir, tadinya coba kita perhatikan orang Islam, atau cobalah kita perhatikan diri kita sendiri. Kita orang Islam, iman ada ya, tapi kenapa lebih besar, lebih mencintai, lebih ke urusan keduniaan dibandingkan dengan hal-hal yang disebutlah, dibandingkan dengan hal-hal yang akan membawa ke surga. Hoream tekan akan pi surgaeun mah. Tapi kalau untuk keduniaan, padahal ada iman. Jadi meskipun ininya gururul kufar, tapi ini juga kena kepada orang Islam. Iman bermasalah berarti. Kalau orang kafir total cinta dunia karena imannya nggak ada. Kalau orang Islam bisa jadi ada yang total untuk keduniaan hidupnya. Padahal di dalam hatinya ada iman. Jadi sebesar apa imannya kalau begitu? Sebesar debu, imannya hanya sebesar debu atau lebih dari itu pun. Pokoknya imannya sangat tipis, imannya kecil, imannya sedikit, sehingga ruang di dalam hatinya itu diisilah dengan ini diantaranya. Meskipun kalau yang mengisi hatinya bukan hanya al-gurur, berbagai macam penyakit hati pasti ada. Kalah imannya. Nah yang pertama nih ya, dengan beriman. Artinya sebetulnya kan bukan hanya dengan hanya beriman, karena kan masalahnya seperti barusan. Ya kita ini orang Islam ada iman tapi karena keduniaan wae. Artinya dengan misalnya seperti ini nih, hadis yang la yu'minu ahadukum, itu banyaknya ayat hadis yang dimulai dengan kata demikian, la yu'minu ahadukum hatta naon kali itu nanti banyak yang diwali demikian, la yu'minu ahadukum hatta namanya hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi. Itu diawalinya dengan kata la yu'minu. Kalau terjemah harfiah tidak beriman. Kalau tidak beriman ya kafir namanya. Kalau tidak beriman, tidak ada iman sama sekali di dalam hati, kafir berarti. Ternyata hadis ini kan tidak demikian maknanya. Ya, jadi bukan tidak beriman, bukan sama sekali tidak beriman, tapi tidak benar-benar beriman. Atau tidak tidak benar-benar beriman, tidak beriman dengan keimanan yang tinggi, apalagi tidak sempurna itu iman seseorang. Sebelum, kalau hadis ini ya, dia merasa bergembira ketika saudaranya memiliki sesuatu.
seperti gembiranya itu seperti kalau sesuatu itu menjadi milik dirinya. Nah, hadis itu kan dimulai dengan la yu'minu, bukan artinya tidak beriman sama sekali. Tapi maknanya adalah tidak benar nih berimannya, tidak benar-benar beriman. Ya, tidak beriman dengan keimanan yang tinggi lah itulahnya. Ada iman tapi imannya rendah, tipis, sedikit. Ya seperti itulah jadinya. Ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu itu bukannya ikut bergembira, malah hasut yang ada. Malah hasut kan yang ada itu kan, malah perasaan gak enak, malah ingin mencelakakan. Padahal ketika seseorang memiliki sesuatu itu nggak ada kaitan dengan dirinya. Padahal dia sadar bahwa dia juga suka mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Geuleuh atuh ngomong gitu, rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, dia malah sakit perut. Bukannya merasa bergembira. Berarti iman tak bermasalah. Karena Rasulullah mengawali hadis tersebut dengan la yu'minu ahadukum, tidak benar-benar beriman. Nah, tentang beriman ini ya seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 96. Kita lihat di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 96. Adapun kalau rangkaian ayatnya ya saya buka-buka itu dari ayat 95 sampai 97. Nah, kita lihat nih. Ayat 95-nya ya, adapun yang berkaitan dengan apa namanya ya tadinya ya berimanlah itu supaya berbalik dunia nggak ada apa-apanya, akhirat itulahnya yang jauh lebih baik. Karena kan tadi kan yang kena al-ghurur itu kan diantaranya seperti ini kan, orang yaitu orang yang lebih menginginkan, lebih mencintai kehidupan dunia, akhiratnya dijual akhirat mata. Surga yang sudah ada di tangan itu malah ditukarkan dengan kehidupan dunia, dibelikan kehidupan dunia. Surat An-Nahl ayat 95 ya. Saya baca terjemahnya saja nih ya. Dan janganlah kamu menjual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Coba ayatnya seperti ini ya. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tak iya mau beriman gak? Ini firman Allah loh, ini ayat loh. Ini kan Allah yang mengatakan demikian. Ini firman, ini ayat, ini artinya Allah ini yang bicara nih. Janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Apa sih emang manusia itu berjanji apa sih kepada Allah? Memang manusia itu berjanji, ada perjanjian apa sih manusia dengan Allah? Perjanjiannya adalah beribadah dan tidak menyekutukan. Tapi perjanjian yang sudah dibawa oleh manusia, oleh setiap manusia sejak lahir. Semua manusia yang lahir itu membawa perjanjian tersebut. Lahir ke dunia itu mau apa? Mau taat kepada Allah, itu perjanjiannya dan tidak akan menyekutukannya. Nah, di sini Allah menyebut jangan jual perjanjian itu dengan harga yang murah. Emang ya harga yang murah yang mana? Apa? Dunia. Sehingga tidak taat, sehingga malah menyekutukan Allah dan lebih memilih dunia. Nah, ayat ini menyebutnya kamu berarti sudah menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Karena ya sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah di surga, anggaplah ini surga nih. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi kan ragu, tapi kan tidak mau. Tetap setan, tak mending ayeuna, mending dunia maka rasana ayeuna. Dunia nampak gitu kan tuh di depan mata. Akhirat mana? Lila. Akhirat wah
iraha akhirat mah. Nah, ini ya ayat 96-nya sih sebetulnya ya, tapi rangkaiannya memang dari 95-nya secara makna nih. Ayat 96-nya nih, apa yang ada pada kamu itu akan lenyap. Ayat dunia ini semuanya akan lenyap. Apa sih yang kamu miliki di dunia ini akan lenyap semuanya. Bahkan dunianya sendiri pun itu akan lenyap. Ma indakum yanfidu wa ma indallahi baqin. Ini ayatnya demikiannya redaksinya nih. Apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki selama kamu di dunia itu akan lenyap, hilang. Itukah yang kamu cintai? Demi itukah itulahnya, demi itukah kalian wahai manusia menjual perjanjian dengan Allah? Murah-murah teuing cek Allah teh. Ya betapa murahnya, betapa atunya amat sangat tertipu kan tadi yang menukarkan jumlah air di samudra lautan seluruhnya demi mendapatkan air yang hanya nempel di jari. Nah ketipu nepi gitu-gitu teuing tuh. Tertipunya sampai sedemikian rupa berarti kan ya. Menukarkan itu jumlah air sebanyak apa? Sebanyak samudra lautan seluruhnya. Ditukarkan, dijual dengan demi untuk mendapatkan air yang hanya nempel di jari, itulah setelah diangkat dari lautan tersebut. Apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki itu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah abadi. Ini ayatnya demikiannya. Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah abadi. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya Allah akan memberi pahala yang berlipat-lipat. Bahkan entah dilipatkannya berapa juga sudah nggak ada angkanya lagi lah, nggak jelas angkanya berapa bagi orang-orang yang sabar nih ya atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat 97-nya tadi soal beriman mah berarti kan beriman nggak, mengimani nggak apa yang Allah firmankan ini, bahwa apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki selama di dunia itu akan hilang, akan lenyap. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Tapi kan ya kan kena penyakit masalah nama kan. Tapi ya karena kena penyakit, lila akhirat surga iraha. Mending ayeuna tak eta teh setan itu yang membalikan prinsip. Kalau Allah berprinsip menanamkan, mengharuskan ya manusia berprinsip akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini, oleh setan kan dibalik, mending ayeuna, mending dunia. Nah manusianya terbawa oleh setan, jadilah dirinya itu mencintai dunia. Tinggang cik urang Sunda mah tinggang deui tah oleh al-wahnu dari Allah. Dikunci berarti tak anggaplah tadinya dikuncilah hati mereka itu, di mana hati mereka itu tetap saja mereka itu dalam hatinya, artinya dalam pikirannya dunia we pokoknya mah kunci tak oleh Allah dalam keadaan demikian. Dunia saja pokoknya yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Akhirat enggak ada. Spoek akhirat mah gelap, disebutkan akhirat teh molohok, kenaon sih akhirat teh. Ya, padahal ini kan soal masalahnya ini kan mengobaitnya adalah dengan beriman enggak nih Allah sudah berfirman seperti ini, apa yang kamu miliki akan hilang sementara apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Nah di akhir ayatnya tadi kan ya di ayat 96 Allah akan memberikan sebagai balasannya, Allah akan memberikan apa yang ada di sisinya itu untuk manusia. Apa yang kamu miliki di dunia ini akan hilang
Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah abadi. Nah, apa yang ada di sisi Allah itu oleh Allah nanti akan diberikan kepada manusia. Dan itu abadi, tidak akan hilang. Bahkan jumlahnya jauh berlipat-lipat, entah kelipatan berapa gitunya dibandingkan dengan amal yang dilakukan oleh manusia untuk meraih surga tersebut. Nah, gitu dengan amalnya. Amal manusia Allah memberikan balasannya, pahalanya berlipat-lipat yang entah berapa kali lipat, entah kelipatan berapa atas pahala itu orang yang beramal soleh untuk meraih surga, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Katakanlah begini, mungkinnya kalau kita berpikir itu di sisi Allah itu ada yang sesuatu yang besar, yang banyak, yang tak terhingga, tapi kita mampu meraih berapa sih? Katakanlah kita beramal solehnya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah itu sugane atau menang 20. Tah bayaran di Allah mah sebenarnya leuwih kita mau 20 moal. Mungkin kita berpikir kebagian 20 ge lumayan atuh karena yang ada di sisi Allah itu pasti wah gitulah 20 lagi 20 di sisi Allah hanya pasti wah dan abadi. Padahal balasan dari Allah dengan atas amal soleh yang dilakukan untuk meraih surga, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah itu jauh berlipat, bahkan entah kelipatan dilipat gandakan berapa. Nah, ayat 97-nya, barang siapa beramal soleh untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, tinggalkan gitulah, tinggalkan boleh sebutnya, tinggalkan karena apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki di dunia itu akan hilang. Ya, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, itu silakan nantinya dibaca sendiri ayatnya lah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik, lebih besar itu dari apa yang telah mereka kerjakan. Moal kabayang, moal bener sebenarnya namanya apa sih yang akan diberikan oleh Allah atas amal soleh yang kita lakukan, moal kabayang. Jauh itu dari apa yang bisa terpikir, terjangkau oleh pikiran manusia. Nah, tadi ada yang menarik juga nih di ayat ini nih ya. Ini ayat 97 sih, nggak ada kaitan langsung dengan ini, tapi lebar teh rangkaianana luar biasa nih, 3 ayat 95 nya, 96, 97. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Gini kita hidup yang lebih baik mah. Bagaimana sih caranya gitunya untuk disebutnya teh meraih kehidupan yang lebih baik, catat ayatnya. Tapi versi siapa? Nah, karena kalau versi manusia hidup yang lebih baik teh nu kumaha? Nu loba duit teh sakitu kituna we pikiran jelema mah, nu loba duit nih hidup lebih baik teh. Padahal nu loba duit ngerengat tuh sirahna itu. Nah, duit loba masalah teu geus. Padahal oleh Allah diberi masalah, nu ieu can anggeus, datang deui beri lagi masalah, ternyata uangnya kan tidak menolong. Ini nih hakiki berartinya. Coba silakan baca sendiri ayatnya nih ya. Kalau redaksi aslinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Oh bener gitu, ingin hidup lebih baik maki carana tuh, maka kami akan menghidupkannya. Falanuhyiyannahu, maka kami akan menghidupkannya atau memberikan kehidupan hayatan thayyiban, dengan kehidupan yang baik.
Nah itulah hanya ayat ini rangkaian ayatnya sih. Nah ini sebetulnya mau beriman nggak? Itu kan masalahnya. Ini kan mengobatinya bagaimana dengan beriman. Beriman misalnya nih tentang apa yang Allah firmankan di ayat ini, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Percaya nggak? Nah itu masalahnya. Apa yang ada pada kamu, apa yang kamu miliki sampai hari ini semuanya itu akan hilang. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu abadi dan tadinya jauh lebih banyak, lebih besar, bahkan tak terpikir lah, tidak akan terjangkau oleh kecerdasan manusia. Sebanyak apa sih yang ada di sisi Allah? Masalahnya percaya nggak kalau Allah sudah berfirman demikian? Nah ini masalahnya iman. Satu nih mengobatinya dengan beriman. Pastinya, tayakannya karena ada imam gurul kufar. Ini orang kafir, nah ini orang Islam bagaimana nih? Orang Islam juga malah lebih mencintai kehidupan dunia. Iman bermasalah berarti. Kenapa orang Islam itu ragu gitu kan? Ragu dengan akhirat. Pada prinsipnya gitu. Al yakinu la. Nah tadi teh al yakinu khairun minasyak. Kalau dunia ini serba yakin karena terlihat, terdengar, terasa sekarang yakin kan. Kalau akhirat, kalau kita melihat dulu para sahabat kan, kalau dunia yakinnya itu karena terlihat, terdengar, terasa. Bagaimana sih para sahabat bisa begitu yakin dengan akhirat? Ya bagaimana para sahabat begitu bisa yakin dengan imannya tinggi mereka, imannya sempurna. Kalau boleh disandingkan lah gitunya, yakinnya sahabat dengan dunia dan keduniaan wah, cek para sahabat teu kudu make dalil atuh kitu, teu kudu make agama. Tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai agama, dunia ini memang nyata. Piraku teu yakin keneh wae, tidak gore teh nyeri. Piraku teh yakin keneh wae gitu di babuk teh. Ah teh geus teu kudu pakai dalil. Yakin teh di babuk di akhirat teh nyeri. Da di akhirat teh bakal dibabuk teh. Di dunia mah yakin karena tadilahnya dunia yakin dengan keduniaan, enggak usah pakai agama. Tidak usah pakai agama karena itu memang apa namanya terasanya terlihat terasa terdengar itulah pokoknya ya. Tidak kudu pakai agama itu gitu mah. Tapi para sahabat nih contohnya nih ya para sahabatnya mereka begitu yakin dengan surga, mereka begitu yakin dengan neraka. Kalau disandingkan rasa yakinnya para sahabat nih ya urusan keduniaan tadi mereka yakin ya yakin lah pakai agama juga pasti kan. Kalau disandingkan bisa jadi sejajar atau mungkin bagi para sahabat itu yakinnya mereka tentang akhirat lebih besar daripada dunia yang nyata. Ya yakinnya ya Nabi apalagi kalau Nabi kan sudah malah dibawa ke surga melihat-lihat surga seperti apa. Ini para sahabat nih ya yang tidak melihat kan. Para sahabat sama dengan kita sebetulnya tahu akhirat itu kabar dari Nabi. Ya para sahabat kan hanya mendapat kabar dari Nabi kan tidak dibawa melihat surga, tidak dibawa melihat neraka. Para sahabat itu hanya kabar dari Nabi sama dengan kita. Tapi keyakinan itu para sahabat itu boleh disebut seperti ini mereka itu lebih besar keyakinan mereka tentang benarnya akhirat dibandingkan dengan yakinnya tentang dunia yang memang itu tanpa agama pun pasti orang yakin tentang dunia. Nah kemudian ayat kedua, ternyata pemirsa dua hiji udah dulu lah. Masih tentang dengan cara beriman berarti lahnya masih dengan cara apa sih mengobati gurur beriman. Pelajarannya buat kita nih bukan buat kafir, pelajarannya buat kita. Kenapa kita orang Islam tapi ragunya sama dengan orang kafir? Iman berarti masalahnya.
Artinya kalau eh, apa namanya di dalam dalam diri kita gitunya lebih besar ke arah keduniaan, minim kurang ke arah keakhiratannya, iman bermasalah berarti. Masalahlah kita tanya, beta mungkin kata kuncinya demikian. Kalau orang kafir mau tidak percaya juga pantas, itulahnya tentang akhirat. Nah, orang Islam masa tidak percaya, masa ragu dengan urusan akhirat. Mestinya tadilah boleh kita katakan demikian ya, para sahabat itu yakinnya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka itu boleh dikatakan mereka lebih besar rasa yakinnya tentang hal tersebut dibandingkan dengan yakinnya urusan keduniaan yang tanpa agama pun orang akan yakin.